Marilah sama-sama kita praktekkan. Semoga kita kelak mendapat lagi dalam syurga Allah dengan titel takwa, titel terbaik, lebih dari profesor, lebih dari doktor, lebih dari magister, lebih dari sarjana serata tatu. Takwa itulah titel terbaik dalam kehidupan umat Islam. Semoga bandum urang si'lun, keluarga lun yang na di bawah Masjid Al-Muttaqin adalah urang yang akan mempraktikkan semua kebaikan dalam sisa-sisa hari dalam bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra as-siyami li'ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabi fil hadith man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat tarawih dan Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada malam yang berbahagia ini untuk bisa menghirup segarnya udara Ramadan sampai malam ke-15, tepatnya pada malam yang berbahagia ini. Berapa banyak orang-orang yang berdoa dan meminta untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan, tapi belum sampai dalam bulan suci Ramadan Allah sudah memanggil mereka untuk kembali ke hadiratnya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang beribadah tanpa pamrih, seorang nabi yang sujud sangat lama, seorang nabi yang salat berdiri i'tidal sangat panjang durasi waktunya. Beliau itulah nabi saya, nabi anda dan nabi kita semua, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik, kontribusi terbaik untuk Islam, agama yang kita cintai. Alim ulama mutaqaddimin, mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid Al-Muttaqin yang kita cintai ini, serta seluruh jamaah sidang solat Isya dan tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya Rabb, malam ini kami berkumpul di bawah atap Masjid Al-Muttaqin ini. Kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam surga Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad yang kami rindu, yang kami tunggu dan yang kami damba. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, bapak, ibu, adik-adik yang kami muliakan, dalam durasi waktu kita beriktikaf pada malam yang berbahagia ini, marilah kita analisa bagaimana proses Ramadan yang sudah kita lalui 14 hari yang lalu. Apa sajakah yang sudah kita laksanakan di dalamnya?
Semoga menjadi peningkatan untuk 15 hari ke depan. Semoga menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, tepatnya pada sisa hari-hari Ramadan mendatang. Kita maklum bersama bahwa Ramadan ini diberikan oleh Allah selaku bulan yang sangat banyak kelebihannya. Tiada dua dan tiada tara. Hanya satu bulan suci Ramadan yang tidak mampu ditandingi oleh bulan-bulan yang lainnya. Bahkan dalam sebuah pendapat yang kami baca, Nabi pernah berkata dalam hadisnya bahwa lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umatku tahu, kata Nabi, apa saja yang tersirat dan tersurat dalam bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan, pasti orang tersebut akan mengharapkan semua bulan yang ada dalam satu tahun itu menjadi bulan suci Ramadan. Itu hanya akan berguna, itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang punya mata batin, oleh orang-orang yang punya ruh dalam ibadahnya, akan merasakan indahnya bulan suci Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pertama datang Ramadan, urang silem. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nira. Siapa saja yang senang terhadap kehadiran Ramadan, diampunkan, diharamkan tubuhnya dari api neraka. Setelahnya Allah hadirkan rahmatan lil alamin. Di 10 pertama Ramadan itu dihadirkan oleh Allah rahmat bagi sekalian alam. Kalau kita lihat memang benar adanya, siapapun yang hidup dalam bulan suci Ramadan dijaminkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang terlunta-lunta, tidak ada satu orang pun yang kesusahan dalam Ramadan. Ada saja makanan yang akan dia makan menjelang berbuka puasa. Artinya apa? Kelebihan pertama diberikan oleh Allah. Pembuka Ramadan itu sendiri, saat kita sudah masuk di dalamnya, Allah langsung memberikan sebuah kelebihan, yaitu rahmatan lil alamin, dan itu sudah kita lalui. Yang selanjutnya, dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Imam Al-Mawaridi menjelaskan bahwa Ramadan itu sendiri diberikan nama dengan Ramadan, yang mana kita dianjurkan untuk berpuasa pada dalam bulan suci Ramadan itu pula lah diampunkan dosa kita semuanya. Sehingga wajar Imam Al-Mawaridi menjelaskan bahwa waqad rawa Anas bin Malik, telah diriwayatkan sebuah hadis oleh Anas bin Malik. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul berkata, innama sumiya Ramadan, dinamakan hanya saja dinamakan dengan bulan suci Ramadan, li'annahu yarmiduz dzunub, karena pada bulan suci Ramadan itu membakar semua dosa yang pernah kita lakukan. Apa makna yarmidu di situ Ustaz? Ay yahrikuha, artinya membakar semua dosa yang ada pada diri kita. Maka kelebihan Ramadan ini tidak ada satu detik pun dalam bulan suci Ramadan yang terlepas dari kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ada orang-orang di kalangan kita yang kadangkala sampai malam ini sudah malam 15 Ramadan. Baik saya, anda dan kita semua, ada di antara kita yang belum sadar, ada di antara kita yang belum tahu kemana arah kiblat, ada di antara kita yang belum mau menginvestasikan hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Sempat kami dialog tadinya dengan pengurus masjid, disampaikan bahwa nanti akan ada qiyamul lail pada 10 terakhir, dipilih malam-malam ganjil. InsyaAllah kami dari instansi An-Nahlah siap untuk memimpin zikir demi kebersamaan kita di sini. Tapi dipesan oleh mereka, oleh pengurus, apa yang disampaikan? Gemarkan mereka, galakkan jamaah kita Ustaz Taufik untuk apa? Bersedekah di malam qiyamul lail, karena usai Ramadan nantinya pahala sedekah itu jauh berbeda, jauh panggang dari api sebagaimana yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan. Menyenah harta jino nejo. Habis bulan Ramadan tu hana fungsi li. Yang darah-darah balik kahwin kali tunangan memang hana peng lain cok ju mau jelame ju ile. Antelanya ada fikir lain, Yang penting benar sedekah dalam bulan Ramadan. Intinya
masih ada durasi waktu 15 hari. Janganlah kita menjadi pemuda-pemuda yang keras hatinya. Baik lagi orang-orang munafik, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Na mata hana fungsi, na punyung klau, na tubuh hana miyum lamudib, na lidah hanji pegah haba. Untuk apa? Tidak bisa dia berikan kontribusi untuk agama. Maka malamnya perletah lu pengguna penceramah gepegah tiap malam padum le urang-urang gurau-gurau tanya yang beri nasihat, yang beri tausiah, yang beri mau'izah. Bukan mereka yang kita pandang, tapi diri kita lah. Apa efek dari berkat ceramah dan tausiah yang disampaikan? Adakah perubahan dari hari ke hari dalam bulan suci Ramadan? Dari pertama Ramadan ada peningkatan menyangkut dengan ibadah kita. Sedangkan sahabat dulunya, imam-imam mazhab sudah membuktikan, Imam Asy-Syafi'i dalam bulan suci Ramadan itu satu malam khatam Al-Quran 2 kali hamba Allah. Saking sibuk dengan ilmu, tidak pernah maalpakan terhadap pembelajaran kepada siapapun, tapi bisa khatam Al-Quran. Idanya wata tenek cak Quran. Alah, ingat pula kaya heuy le aneuk tu. Wata tenek cak Quran, kagak buat dengan lakon tu. Wata tenek cak Quran, kasibuk dengan tetangga. Artinya Al-Quran tidak bisa kita pegang dalam bulan suci Ramadan ini, karena kita terlalu mementingkan dunia. Hari ini saya dikejutkan oleh sebuah cerita Kaprodi, kepala jurusan saya di Pasca Sarjana IAIN. Ini cerita nyata yang beliau sampaikan untuk menjadi motivasi kepada kita. Pembuka ajaran, pembuka pertemuan kami tadi siang, apa yang beliau sampaikan? Wahai mahasiswaku semuanya, adakah kalian khatam baca Al-Quran? Berapa juz sudah? Tercengang semuanya. Seorang yang memegang MK supervisi tapi bisa menanyakan bagaimana bacaan Al-Quranmu dalam bulan suci Ramadan. Secara logika tidak ada korelasi pembahasan keilmuan beliau dengan Al-Quran. Tapi ditanyakan, kenapa ibu tanyakan demikian? Karena tertuntaskan masalah yang paling berat dalam kehidupan saya. Bukan satu, bukan dua, bahkan sangat banyak masalah yang saya pikul. Dengan berkat bacaan Al-Quran lah itu terselesaikan. Pernah sapa wate beliau mengabaikan Al-Quran. Untuk bacaannya penting tak berempuk dengan dosen pembimbing. Artinya Al-Quran tidak sempat dia baca, dengan dosen tidak jumpa. Besok dia robah mindset tersebut. Saya tidak boleh meninggalkan baca Al-Quran. Malamnya beliau baca Al-Quran sampai satu hari penuh 5 juz. Besok kelar disertasinya sampai bisa naik sidang. Artinya Allah memberikan bantuan kepada kita. Jangan kita pasang logika kita untuk matematik Allah. Berbeda sangat jauh. Berapa banyak orang-orang yang membuat sebuah rumah makan gratis tanpa dipungut biaya, tapi makin hari ekonominya makin meningkat. Ada orang yang menjual nasi 3.000 perak, dibeli dari orang lain 10.000, dijual kepada fakir miskin 3.000, tapi hartanya tidak pernah berkurang. Kalau kita main logika untuk mencari matematik Allah, tidak akan sama matematika Allah dengan kita hamba Allah. Be'ian ke hana harta ni, be'ian ke gadah peng ni, kata nejuk sedekah. Tingat lun dalam sabuh riwayatnya yang paling sedih ni, terharu dah macam. Umar bin Khattab pernah memberikan sumbangan terbaiknya untuk agama Allah. Watenya Nabi Muhammad saat itu, Nabi mengajak para sahabat untuk menginvestasi harta terbaiknya karena Nabi ingin melaksanakan peperangan. Didengar oleh Umar bin Khattab, beliau dengan penuh kebanggaan datang ke hadapan Nabi membawa setengah daripada hartanya. Kalau istilah kita sekarang, nah ada harta 100 juta, berarti 50 juta diberikan kepada Nabi. Beliau datang ke hadapan Nabi berkata, "Ya Rasulullah, inilah hartaku, setengah daripada kekayaanku sampai hari ini kusumbangkan untukmu, untuk engkau gunakan di jalan Allah." Saat beliau merasa bangga dan saat beliau melihat seolah-olah tidak akan ada manusia yang mampu menandingi Umar bin Khattab, yang mampu memberikan hartanya 50% untuk agamanya Allah, tiba-tiba nongol satu sahabat yang paling tua dan bijaksana. Saat itu datang Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah. Apa yang beliau sampaikan? "Ya Rasulullah, aku terlambat datang." "Kenapa ya Abu Bakrin?" "Aku persiapkan seluruh hartaku, semuanya aku berikan untuk jalan Allah. Engkau
pakai dan engkau berikan engkau untuk persediaan engkau peperangan dengan sahabat yang lainnya. Saat itu tercengang Umar bin Khattab. Lantas mereka bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau berani memberikan seluruh hartamu untuk agama Allah, sedangkan apa yang akan engkau makan nantinya? Kenapa kita mesti takut?" Abu Bakar menjawab, "Nabi bersama kita, Allah membantu kita. Tidak akan Allah melihat umatnya tersiksa, hambanya merana dan teraniaya kalau kita berikan seluruh jiwa dan raga untuk Allah subhanahu wa ta'ala." Coba lihatlah sosok manusia yang paling disanjung oleh Nabi tapi mampu melakukan hal tersebut, yang memerdekakan Bilal bin Rabah, Abu Bakar, yang ada sahabat yang membeli satu sumur untuk digunakan oleh sahabat yang lainnya. Sangat banyak kedermaan dalam kehidupan sahabat itu. Itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan ini, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Taboh tak buat tirtuh boh kebalah. Nyo menyatanya dia tak pakai kacamata ibadah, kacamata takwa, kan kacamata tembus pandang. Kacamata takwa tak pakai nya lepas saja. Pakai dum pahala ke oleh Allah Taala tu tubuh danyo yang kata buat. Tapi tanyo mentang yang hana merasa sadar, hana merasa nyo lagi kepegah oleh Allah Taala. Padahal dalam kitab Imam Bujairi dalam kitab Al-Khatib, beliau menyampaikan bahawa pakan gepenan bulan Ramadan karena dalam bulan tersebut li'annahu haqqun, pahala yang dijauh oleh Allah Ta'ala adalah pasti datang adanya. Maka malamnya marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Hiduplah untuk duniamu seolah-olah, untuk perkara duniamu, urusan duniamu, seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Wa'man li akhirataka ka'annaka tamutu ghadah. Tapi hiduplah untuk akhiratmu seolah-olah engkau satu detik ke depan akan meninggal dunia, sehingga muncullah ruh ibadah dalam kehidupan kita. Nyo menyata bayang entuk mentang ku ibadah, nyo baru 20 tahun nemu. Entuk mentang ku ibadah, nyo baru 50 tahun, 40 tahun nemu. Pajan tak ibadah, wate teut ka keropos, wate tekebi tembayang, Allah lagi urang tarik nyawa oleh malaikat. Wate mudah ho tu jio dengan masjid, tidak pernah kita datang ke masjid, tapi saat tua kita planning untuk beribadah. Itu konsep yang salah, jangan pernah kita terapkan dalam kehidupan urusi hidup. Maka malamnya harapan lun, so yang dengar tulun, so yang puyang merenungi, marilah sama-sama kita praktekkan. Semoga kita kelak mendapat lagi nya dalam surga Allah dengan titel takwa, titel terbaik, lebih dari profesor, lebih dari doktor, lebih dari magister, lebih dari sarjana strata tatu. Takwa itulah titel terbaik dalam kehidupan umat Islam. Semoga bandum urang siklun, keluarga lun yang na di bawah Masjid Al-Muttaqin adalah urang yang akan mempraktikkan semua kebaikan dalam sisa-sisa hari dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kelak di ujung Ramadan, saat kita menyambut hari malam Lailatul Aidil Fitri, kita akan mampu lahir fitrah kembali dengan titel takwa yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan itu akan tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.